Saat ini kita sudah bersama dengan Corporate Secretary Subholding Refining and Petrochemical Pertamina, Ifki Sukarya. Selamat sore, Mas Ifki. Pak Ifki, selamat sore. Sudah bisa. Nah, sudah mulai terdengar suaranya, boleh diulangi? Mohon izin, Pak Ifki, apa kabar? Kita coba lagi perbaiki komunikasi dengan Ifki Sukarya. Pak Ifki, sudah bisa mendengar suara saya? Sudah bisa mendengar. Oh baik, terima kasih Pak Ifki. Kalau kami lihat gambar terkini sore ini, apakah betul Pak Ifki bahwa masih belum bisa dipadamkan api di sana? Saat ini memang kami masih tengah terus melakukan upaya pemadaman, ya. Jadi tadi kami ternyata memerlukan alat yang nanti akan dikirim kembali dari Cilacap, ya, alat berupa terminator. Dan insya Allah saat ini terus dilakukan upaya pemadaman sampai alat yang kami butuhkan tiba besok hari di Balongan. Oke, menurut informasi dari tim gabungan di sana Pak Ifki, sudah adakah perkiraan waktu pemadaman ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama kalau kita lihat dari eskalasi kebakarannya yang masih tinggi hingga sore ini? Ya, dari perkiraan teman-teman memang saat ini karena kondisi yang tangki ya untuk memadamkan lebih memerlukan effort. Jadi kami membutuhkan perlengkapan yang seperti tadi saya sebutkan, alat terminator yang akan didatangkan dari Cilacap yang diharapkan besok akan tiba di Balongan. Oke, jadi saat ini fokus yang ada di lokasi kejadian apakah masih soal pemadaman kebakaran, belum bicara soal apa penyebab kebakaran dan sebagainya Pak Ifki? Dari kami sendiri memang masih dalam fokus untuk pemadaman karena api ini terus harus dijaga, jangan sampai api yang sudah kami kendalikan ini bisa berubah ya, akan berdampak terhadap aktivitas yang lain. Sementara itu untuk penyebab memang kami saat ini sedang dalam proses untuk investigasi secara internal. Oke, masih investigasi internal tapi belum diketahui apa yang diduga menjadi penyebab awal kebakaran ini, Pak. Ya belum, jadi karena kami kan harus ke TKP dan di mana TKP yang sedang saat ini terjadi kan diperlukan upaya pemadaman terlebih dahulu. Ya. Oke, nah kalau sekarang apakah meskipun api masih berkobar kita lihat hingga saat ini, tapi apakah sudah bisa dikendalikan artinya tidak menyebar ke area sekitar termasuk permukiman warga sekitar Pak Ifki? Betul, jadi alhamdulillah ya sejak kemarin itu kami sudah berhasil mengisolasi api di sekitar Banwell untuk tidak menyebar baik ke arah pemukiman maupun ke fasilitas lain yang ada di area tangki. Untuk warga sekitar saat ini berada di mana? Diungsikan ke mana Pak Ifki? Saat ini untuk warga sekitar yang kemarin diungsikan ke 3 titik, Ya. di Pendopo, di Islamic Center, dan di GOR, berdasarkan hasil rapat dengan Bu Bupati, Ya. kami evaluasi untuk mempermudah pelayanan kepada warga yang dievakuasi. Disepakati untuk di satu titikkan lokasi evakuasi yaitu di GOR Bumi Patra Ayu RU6 Balongan. Dan saat ini ada 339 warga yang melakukan pengungsian di area tersebut. Sementara sisanya setelah kami lacak ternyata sudah ada yang kembali ke rumahnya masing-masing. Oke, total sudah ada berapa warga yang mengungsi sejauh ini Pak Ifki datanya? Tadi 339, 77 kakak. 77 kepala keluarga? Ya, 339 jiwa. 339 jiwa ya yang mengungsi hingga saat ini. Lalu untuk penanganannya, bantuan dan semuanya keperluan para warga ini, 339 warga ini disuplai oleh Pertamina? Ya baik, kami bekerja sama dengan dibantu oleh pemerintah daerah. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami didukung oleh Dinas PUPR, Tagana, kemudian BPBD, Dinas Sosial, dan juga PMI. Bersama-sama kita untuk dapat melayani masyarakat yang saat ini berada di GOR Bumi Patra Ayu RU6 Balongan.
Nah, Pak Ifki, kalau dengan korban luka saat ini bagaimana kondisinya, berapa orang dan sudah dirawat di mana saja? Baik, pada saat terjadi ada 29 korban, ya. Jadi yang 6 diindikasikan perlu perawatan intensif. Alhamdulillah sejak kemarin siang sudah tiba di RSPP Jakarta dan saat ini sudah mendapatkan perawatan secara intensif oleh unit unit bakar, luka bakar, di mana tadi Ibu Direktur Utama ya mengunjungi pasien dan juga keluarga pasien yang menunggu. Di sana tim RSPP berupaya untuk memberikan perawatan yang terbaik, baik dari sisi peralatan maupun tim dokter yang sudah dibentuk khusus untuk menangani pasien ini. Sementara itu dari 29 tadi 6 dirawat di RSPP, yang 23 itu diperkenankan 22 itu kembali ke rumahnya masing-masing karena dianggap luka ringan. Sementara yang satu dirawat di RSPP. Namun tadi dapat informasi ada tambahan 2 pasien yang ternyata pada waktu itu belum sempat ke rumah sakit. Jadi tadi masuk dan dirawat. Kemudian yang satu adalah pasien yang pernah dirawat, tapi ternyata kembali lagi dan sekarang mengalami rawat inap. Jadi sekarang di Rumah Sakit Pertamina Balongan ada 4 pasien yang sedang dirawat. Ada 4 yang dirawat di Pertamina Balongan ya, dari 29 korban itu ya Pak Ifki. Nah Pak Ifki, 29 korban ini mereka warga sekitar, karyawan atau seperti apa? Ini kebanyakan warga sekitar ya. Ada satu pekerja outsourcing ya, yang memang rumahnya di sekitar sana. Ya, terus kemudian ada yang 6 luka bakar, ya ada yang tadi masyarakat yang lewat jalan tersebut ya, beda desa lah, bukan desa yang terdekat dengan kilang. Itu yang menjadi korban. Baik, semoga penanganan korban ini berlangsung dengan baik, termasuk ya penanganan di kilang Balongan yang masih diupayakan pemadamannya ya Pak Ifki ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Frisa. Terima kasih Pak Ifki Sukarya, Corporate Secretary Subholding Refining Petrochemical Pertamina telah bergabung di Kompas Petang.